Hambatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat di Madinah. Usaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun dan membina masyarakat di Madinah bukan tanpa hambatan dan rintangan. Hambatan dan rintangan tersebut menyebabkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berjalan dengan mulus. Hambatan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat Madinah berasal dari luar dan dalam kota Madinah. Hambatan yang berasal dari luar berupa penyerangan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy di Mekah, dan adapun hambatan yang berasal dari dalam berupa perlawanan bangsa Yahudi dan pengkhianatan golongan munafik di dalam barisan kaum muslimin. Nah, di antara hambatan-hambatan yang luar biasa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat Madinah adalah yang pertama, serangan kafir Quraisy ke Madinah. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Madinah merupakan bentuk hijrah Rasulullah dari tempat Mekah yang banyak sekali mendapatkan gangguan dari kaum kafir Quraisy. Namun ternyata kaum kafir Quraisy ini tidak pernah tinggal diam. Mereka tetap melakukan usaha untuk bisa menghancurkan Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, dalam membina masyarakat di Madinah adalah penyerangan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap umat Islam di Madinah merupakan bentuk kebencian kafir Quraisy terhadap Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini ditunjukkan dengan memerangi umat Islam di Madinah. Penyerangan kafir Quraisy sangat menyita waktu, tenaga, dan pikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Tapi meskipun begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin tidak pernah gentar dan takut menghadapi penyerangan tersebut. Bahkan kaum muslimin meladeni semua usaha kaum kafir Quraisy yang hendak menghancurkan Islam di medan pertempuran dengan gagah berani. Dan tercatat sebanyak 65 peperangan terjadi antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy dan musuh Islam. Terus yang kedua, anak-anak, hambatan Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah adalah perlawanan bangsa Yahudi. Nah, pada awalnya bangsa Yahudi ini di Madinah menerima kehadiran Islam dengan baik. Mereka juga mengakui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah tertulis dalam kitab-kitab terdahulu agama Yahudi. Namun, kedengkian yang tertanam dalam hati umat Yahudi mengubah sikap mereka terhadap Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hal yang menyebabkan perlawanan kaum Yahudi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam diantaranya. Yang pertama, kaum Yahudi dengki dan iri dengan diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama, kaum Yahudi dengki dan iri dengan diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yang bukan berasal dari keturunan mereka, yakni Bani Israel. Mereka menganggap bahwa keturunan Yahudi, yakni Bani Israel yang banyak melahirkan para nabi dan rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih mulia daripada keturunan Arab yang merupakan nenek moyang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, bangsa Yahudi juga merasa kecewa dan sakit hati dengan masuk Islamnya para rahib Yahudi di Madinah yang selama ini menjadi pemimpin mereka, seperti Abdullah bin Salam dan Mukharik yang menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan penuh keimanan. Yang ketiga, sindiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka tentang perilaku kaum Yahudi yang tidak baik. Namun, kaum Yahudi memiliki tingkat
ketaatan yang rendah dalam mengamalkan ajaran agama yang mereka anut. Kaum Yahudi yang mengamalkan ajaran tabut yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam banyak yang mengingkari ajaran tersebut. Mereka juga dikenal sebagai golongan yang memiliki akhlak yang rendah dan tidak bermoral. Nah, ketiga hal inilah yang membuat bangsa Yahudi di Madinah melakukan perlawanan terhadap Islam. Bentuk perlawanan kaum Yahudi diawali dengan menghasut orang-orang dari suku Aus dan Khazraj yang membenci Rasulullah SAW dan agama Islam untuk membangkang dan tidak mematuhi Rasulullah SAW. Mereka mulai berani mengagungkan penyembahan terhadap berhala daripada agama Islam. Dan puncaknya, bangsa Yahudi berkhianat pada saat terjadi perang Khandaq dengan bergabung dengan kafir Quraisy Mekah untuk memerangi Rasulullah SAW. Nah, mulai dari sana akhirnya terjadilah berbagai peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin dan bangsa Yahudi. Di antaranya perang yang dilakukan akibat orang-orang Yahudi yang melecehkan seorang kaum muslimin pada saat berada di pasar. Terus kemudian peperangan itu juga dilakukan oleh kaum muslimin dengan bangsa Yahudi Bani Nazir itu pada tahun 625 Masehi. Terus kemudian setelah itu ada juga perang yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dan kaum muslimin kaum Yahudi Bani Quraisy ya, terjadi pada perang Khandaq tahun 627 Masehi. Nah, itu tadi ya bagaimana perlawanan bangsa Yahudi yang kemudian menyebabkan berbagai macam bentuk peperangan terjadi di antara kaum muslimin dan bangsa Yahudi. Selanjutnya, hambatan yang ketiga yang dilalui oleh Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah adalah pengkhianatan kaum munafik. Nah, saat di Madinah munculnya golongan munafik yang melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Hambatan ini yang paling berat dihadapi oleh Rasulullah. Hal ini dikarenakan sulitnya mengetahui golongan munafik di tengah-tengah kaum muslimin, di mana kaum munafik ini setiap hari berkumpul bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Di depan Rasulullah SAW dan kaum muslimin, mereka menyatakan beriman dan berpura-pura menunjukkan keimanannya. Namun kaum munafik ini saat berada di belakang Rasulullah SAW, mereka menjelek-jelekan Islam dan Rasulullah SAW. Namun meskipun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan Rasulullah SAW agar berhati-hati terhadap setiap rencana kaum munafik. Tokoh golongan munafik yang terkenal adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah salah seorang Arab dari suku Khazraj. Sebelum Rasulullah SAW dan agama Islam datang ke Madinah, oleh sebagian suku Khazraj dan suku Aus, Abdullah bin Ubay akan diangkat sebagai pemimpin mereka. Namun, kedatangan Rasulullah SAW membuat rencana itu menjadi batal karena masyarakat Madinah lebih tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, karena hal tersebut, Abdullah bin Ubay merasa kecewa dan sakit hati karena merasa kedatangan Rasulullah SAW membuat dirinya tidak jadi diangkat menjadi pemimpin suku Khazraj dan Aus. Oleh karena kebencian itulah, Abdullah bin Ubay menjadi seorang munafik dan selalu mengajak sukunya memusuhi Islam. Dia pun terus menghasut kaum muslimin yang lain untuk tidak membela Rasulullah SAW dan agama Islam. Dan bukti hasutan Abdullah bin Ubay ini terjadi pada saat perang Uhud, di mana saat itu atas hasutan Abdullah bin Ubay sebanyak 300 orang pasukan kaum muslimin keluar dari barisan perang. Dan kaum munafik ini juga selalu membantu kaum kafir Quraisy menghancurkan Islam dengan cara menjalin hubungan dengan memberikan setiap informasi tentang keadaan dan rencana Rasulullah SAW di Madinah. Nah, anak-anak, dari kisah ini tadi salah satunya adalah kaum munafik ini sangat berbahaya sekali. Jadi, jika anak-anak pernah melihat atau mungkin pernah melakukan hal yang sama seperti Ubay
Abdullah bin Ubay ini tadi, maka kita harus meninggalkan sifat munafik itu. Yaitu apa? Bersikap baik di depan seseorang, namun kemudian di belakangnya kita mengolok-olok atau mungkin membicarakan hal-hal yang buruk terhadap sahabat kita. Yaitu sifat